Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang demokrasi. A. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi juga berasal dari kata demos dan kratos, di mana demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. B. Prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Prinsip demokrasi sebagai sistem politik. A. Pembagian kekuasaan atau kekuasaan legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. B. Pemerintahan konstitusional. C. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. D. Bersaing bebas. E. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. F. Pengawasan terhadap administrasi negara. G. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. H. Pemerintahan yang diskusi. I. Pemilihan umum yang bebas. Dan J. Pemerintahan berdasarkan hukum. Yang kedua, prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. A. Pemusatan kekuasaan. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijalankan satu lembaga. B. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan konstitusinya, memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. C. Rule of power. Prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. D. Pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah, tetapi melalui dekret. E. Pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilihan umum dijalankan hanya untuk keabsahan penguasa atau pemerintah negara. F. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab. G. Tidak ada dan atau dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers. H. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan. I. Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, bahkan sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia. J. Menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara. C. Jenis-jenis demokrasi. Demokrasi memiliki banyak jenis-jenisnya, antara lain 1. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. A. Demokrasi langsung. Merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. B. Demokrasi tidak langsung. Merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Yang kedua, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. A. Demokrasi liberal. Merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. B. Demokrasi rakyat. Merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. C. Demokrasi Pancasila. Merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumber pada nilai-nilai sosial budaya
bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat ataupun warga negaranya. D. Ciri-ciri demokrasi. Ciri yang menggambarkan suatu pemerintah didasarkan oleh sistem demokrasi, yaitu yang pertama, pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Yang kedua, ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Yang ketiga, ciri perwakilan yaitu dalam mengatur negaranya kedaulatan rakyat dan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat atau oleh rakyat itu sendiri. Yang keempat, ciri pemilihan umum yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dan pemerintahan. Yang kelima, ciri kepartaian yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melakukan sistem demokrasi. Yang keenam, ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisah kekuasaan. Ciri yang ketujuh adalah ciri tanggung jawab, ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. E. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1959 disebut sebagai demokrasi parlementer. Yang kedua, pada tahun 1959 sampai 1965 disebut sebagai sistem terpimpin. Yang ketiga, pada tahun 1966 sampai 1998 di mana disebut sebagai demokrasi Pancasila era Orde Baru. Yang keempat, pada tahun 1999 sampai saat ini atau sekarang ini disebut sebagai demokrasi Pancasila era reformasi. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi saya yaitu demokrasi. Jika ada tutur kata saya yang salah atau kurang dipahami, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.